Dia yakin dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Bunuh aku. Kenzo mengulangi perkataan putri dengan sinis. Jadi sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Kalau tidak, kata-kataku pasti akan menjadi kenyataanmu. Putri berkata dengan sedikit senyum di bibirnya. Bagi kakak David, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan para korban di lokasi bencana. Bagi kakak David, dia juga akan membunuh. Gavin adalah pemimpin negara yang kuat. Bawahannya mengendalikan kekuatan militer terkuat di negara. Apa yang bisa saya lakukan padanya? Kenzo tersenyum pahit. Putri, karena kamu adalah adikku, aku akan mengingatkanmu lagi untuk tidak menganggap remeh kakakmu David. Imajinasinya yang tidak dapat dipahami jauh melebihi milikmu. Dia tahu yang terbaik untuk tidak menilai buku dari isinya. Seringkali, segala sesuatunya tidak tampak seperti apa yang terlihat. Setelah itu, Kenzo menutup teleponnya. Dia tidak mau mendengarkan pembenaran putri lagi. Ketika dia mendengarnya, dia akan merasa sangat sedih. Dan dia bahkan memiliki beberapa pemikiran yang bermaksud buruk. Pikiran itu begitu mengerikan hingga membuatnya takut. Putri, dia menyebut namanya dan berdiri di depan jendela Prancis gedung tinggi, memandang ke kejauhan. Disitulah letak rumah Baskara, dan disitulah Putri berada saat ini. Kapan kamu bisa berhenti dan melihat ke belakang? Berhenti dan lihat ke belakang. Kata-katanya membuatnya tertawa. Dia menertawakan dirinya sendiri, karena begitu naif dan konyol. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, Putri hanya bisa melihat kakak David. Dia sangat jelas bahwa dalam hidup ini, Putri tidak akan pernah menyerahkan kakaknya David atas kemauannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Dia tidak dapat melihat bahwa dialah yang berdiri di belakangnya, dan dia juga tidak dapat melihat pengorbanan yang telah dilakukannya untuknya. Dia tinggal di sisinya selama bertahun-tahun. Kapan itu dimulai? Dia baik padanya. Dia ingin memanjakannya, tapi dorongan dan keinginan ini melampaui tipikal hubungan saudara kandung. Dia mulai mengembangkan kasih sayang dan perasaan terhadapnya. Mungkin saat dia melihatnya tumbuh hari demi hari, dan dia menjadi lebih cantik dan menarik, dia mulai mengembangkan perasaan itu. Seharusnya cuacanya bagus di bulan September, tapi Kenzo merasa cuacanya sangat buruk sekarang. Itu sangat mengerikan hingga membuatnya merasa tercekik. Kenapa dia menyiksa dirinya sendiri seperti ini? Dia tidak harus memaksakan dirinya melalui hal ini. Dia bisa melakukan lebih banyak hal dan melepaskannya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Kenzo. Dia menutup matanya sedikit untuk menenangkan dirinya. Masuk. Tuan muda, saya menemukan orang yang kamu minta. Brian membuka pintu dan masuk. Dia menyerahkan beberapa dokumen kepada Kenzo. Bisakah kamu melihat apakah ada hal lain yang aku lewatkan? Paman Brian, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku saat hanya kita berdua. Kenzo pun mengulurkan tangannya untuk mengambil dokumen itu dan berkata, jika kamu tidak mengasihaniku dan membawaku ke keluarga Sanjaya, aku tidak akan menjadi anak angkat keluarga Sanjaya atau bahkan bertindak sebagai atasanmu. Petik 2. Tuan muda pertama, itulah takdirmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Meskipun tuannya mengatakan hal-hal baik, sebagai bawahan yang cerdas dan bijaksana, dia tidak bisa memanfaatkan situasi tersebut. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Jika ini memang takdirku, maka kaulah orang yang mengubah takdirku. Kenzo tidak membicarakan hal yang serius, tapi dia malah mengacu pada hal-hal dari masa lalu. Tuan muda pertama, kamu benar-benar menganggap saya terlalu tinggi. Tahun itu, kamu tahu cara memanfaatkan peluang dan Direktur Sanjaya menyukaimu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya.
Kata-kata sang master yang tiba-tiba membuat Brian bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Dia merasa sangat khawatir, hingga dia menyeka keringat dinginnya. Kenzo mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Paman Brian, kamu awalnya adalah asisten khusus ayahku. Dalam 2 tahun terakhir, dia menugaskanmu untuk bekerja bersamaku. Aku benar-benar minta maaf mengenai hal itu." Brian merasa lebih bersalah ketika mendengar itu. Dia segera berkata, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja sama denganmu. Paman Brian, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Kamu boleh libur dan beristirahat selama beberapa hari. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku setelah itu." Kenzo berkata dengan sopan, namun ekspresinya berkata lain. Brian dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan muda pertama, saya tidak lelah." "Saya." Kenzo mengangkat alisnya dan menyela York. "Paman Brian, kenapa kamu masih memanggilku saya Tuan Muda? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan?" Brian merasa punggungnya merinding dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Kenzo lulus kuliah, dia mengambil alih beberapa pekerjaan di Sandiga. Ia selalu bersikap sopan kepada bawahannya di tempat kerja, sehingga reputasinya sangat baik di Sandiga. Dia adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bahwa ayahnya meminta Paman Brian bekerja untuknya, bukan hanya karena dia membutuhkan bantuan, tapi dia ingin Paman Brian memantau semua yang dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Keluarga Sanjaya di Sandiga memiliki kerajaan bisnis yang begitu besar, dan hanya keturunan keluarga Sanjaya yang sebenarnya yang dapat mengambil alih perusahaan tersebut di masa depan. Tentu saja saya tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi betapapun kuatnya dia, saya tetap ingin membantunya. Saya ingin berbagi sebagian beban dengannya, bukan? Dia tahu bahwa dia kuat, tetapi dia ingin melakukan sesuatu. Tentu saja bisa. Kenzo menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Apa bagusnya dia? Apakah dia begitu berharga, sehingga kamu melakukan hal-hal ini untuknya?" Dia telah menemaninya selama 14 tahun, dan hari-hari yang dia habiskan bersamanya jauh lebih lama dibandingkan hari-hari ketika dia ditemani oleh kakaknya David. Dia menemaninya, merawatnya, dan mencintainya. Selama dia membutuhkan sesuatu, dia lebih mementingkan hal itu daripada urusannya sendiri. Kenapa dia tidak bisa memperhatikan orang yang berada di sisinya selama ini? Karena dia adalah kakak David. Jawaban putri sangat sederhana, dan dia tidak memerlukan alasan apapun. Karena dia adalah saudara laki-lakinya David. Dalam hatinya, dia adalah yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ketika dia masih sangat muda, dia tidak tahu bahwa kakak David telah berperang melawan banyak orang sendirian untuk melindunginya. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Selama bertahun-tahun, dia mengira saudara David telah berjanji untuk melindunginya, tetapi dia diam-diam melarikan diri ketika dia tertidur. Ketika dia bangun, kakak David sudah pergi. Dia selalu berpikir bahwa kakak David meninggalkannya dan tidak menginginkannya. Sampai ibunya bercerita tentang apa yang telah dilakukan kakak David untuknya 2 tahun lalu, dia akhirnya tahu bahwa kakak David telah berbuat banyak untuknya. Dalam ingatannya, dia menyalahkan kakak David karena meninggalkannya. Ternyata kakaknya David tidak pernah meninggalkannya, karena diam-diam dia menjaganya dari jauh. Jadi, ketika dia datang ke negara A dan hampir diambil kembali oleh Kenzo, kakak David muncul di waktu yang tepat. Hanya karena dia kakakmu David, Kenzo terkekeh dan berkata, "Putri, tolong terus lindungi kakakmu David. Kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan kehilangan dia kali ini apapun yang terjadi. Kalau tidak, kamu mungkin benar-benar kehilangan dia,
dan kamu tidak akan bisa menemukannya. Kenzo, apa maksudmu mengatakan itu? Mendengar nada sarkastiknya, Putri teringat saat dia membakar fotonya dan dia panik. Kenzo, aku memperingatkanmu, jika kamu melakukan sesuatu pada kakak David, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia masih tersenyum, dan nadanya terdengar biasa saja, seolah dia sedang menantangnya. Saya akan membunuhmu. Putri mengatupkan giginya dan berkata dengan keras. Saat itu, Kenzo membakar satu-satunya foto dirinya miliki dari kakak David. Dia memiliki dorongan untuk membunuhnya selama waktu itu. Makanya, jika Kenzo berani menyakiti kakak David, dia pasti akan membunuhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.